Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, ketemu lagi ning channel Cah Pendidikan. Oke bro, dino iki aku pengen sharing tentang mata pelajaran sistem kontrol, elektromekanik dan elektronik. Sadurunge dhewe mlebu ning materi iki, dhewe kudu ngerti apa sing dimaksud sistem, apa sing dimaksud kontrol, apa sing dimaksud elektromekanik, karo apa sing dimaksud elektronik. Nah, kita masuk ke sistem. Nah, ngomong sistem, aku mesti kelingan zaman dhisik. Mesti zaman dhisik pernah dibahas ya. Iku sistem pernafasan. Sistem pernafasan iku ya, iku mulai saka dhewe ngirup udara, ngirup oksigen, masuk ning hidung, masuk ning paru-paru, dikeluarkan lagi metune karbon dioksida. Jadi suatu rangkaian itulah yang dinamakan sistem. Berarti, yo, sistem itu mulai dari inputan, kemudian diproses, dan outputan. Jadi sekumpulan komponen-komponen itu. Kemudian kontrol itu suatu perintah yang diinputkan, yang diberikan pada proses itu. Atau suatu tujuannya atau kinerjanya. Nah, kemudian elektromekanik dan elektronik. Jadi sistem kontrol elektromekanik dan elektronik adalah kumpulan atau sekumpulan komponen-komponen di mana akan diberikan perintah secara elektromekanik dan elektronik. Jadi bisa digarisbawahi bahwa sistem kontrol itu kumpulan komponen yang kerjone bareng-bareng. Kumpulan komponen yang kerjone bareng-bareng di bawah pengarahan atau suatu kecerdasan mesin untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Nah, ini gambaran utamanya suatu sistem kontrol itu mau. Atau dasar sistem kontrol itu mau. Dari inputan, kemudian ke pemrosesan, kemudian ke outputan. Nah, di sini, di pemrosesan ini, yang nanti akan kita beri perintah atau kontrol. Oke, nah, menurut fungsinya, pengontrolan motor itu, atau sistem kontrol itu bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama, itu pengontrolan yang waktu start, waktu awal. Kemudian yang kedua, itu pengontrolan waktu motor dalam keadaan jalan. Contohnya, pengaturan kecepatan. Kemudian pembalik putaran motor. Nah, pengaturan kecepatan menggunakan apa? Nah, nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Bisa menggunakan VSD, ya, atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu pengontrolan pada waktu penghentian, yaitu pengereman motor. Oke, jadi sebenarnya sistem pengontrolan itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ini yang sering dibahas, ini sering keluar dalam ujian ya. Nah, yang pertama, sistem pengontrolan secara manual. Jadi motor diatur langsung menggunakan tangan. Jadi biasanya menjalankan dan penghentiannya itu menggunakan saklar dan stop saja. Nah, itu bisa dilihat nih gambar yang samping iki. Jadi gambar yang samping iki dari panel tenaga itu langsung masuk ning start manual. Bariku langsung masuk ning motor atau masuk ke outputannya ini. Nah, jadi dari inputan, kemudian ini pemrosesannya, kemudian ini outputannya. Nah, ini pemrosesannya ini. Nah, pengaturannya apa? Kontrolnya apa? Ya, iki dikontrol dengan tombol dengan saklar start atau stop. Oke, lanjut. Sing kedua, nah ono manual berarti ono sing
otomatis apa semi otomatis. Nah, yang kedua itu pengontrolan secara semi otomatis. Oke, udah paham kan yang pertama? Nah, yang kedua iki pengontrolan secara semi otomatis ya, bukan semi yang lain ya. Jadi eh, sistem pengontrolan ini menggunakan kontaktor magnet. Nah, biasanya menggunakan kontaktor magnet atau menggunakan relay. Nah, dan dilengkapi dengan proteksi. Nah, beda banget karo gambar sing awal mau. Jadi saka gambar iki beda dari inputan yo. Anggap saja ini panel, ini inputannya dari panel. Kemudian masuk pemrosesan dan output. Pemrosesan ini nggak langsung diproses koyo mau. Nah, mau itu menggunakan saklar langsung. Kalau ini enggak. Kalau yang semi otomatis itu menggunakan kontaktor dulu. Nah, jadi dan tombol. Jadi kinerja dari kontaktor ini diatur dengan tombol. Nah, tombol itu nanti ada tombol NO, ada NC. Atau ada tombol off, ada tombol on. Ya. Tuh, jadi nanti kita akan bahas ini. Kemudian yang ketiga itu pengontrolan secara otomatis. Nah, jadi pengontrolan secara otomatis ini motor itu dikontrol oleh suatu alat atau lebih alat ya. Jadi secara start atau stopnya dapat dilakukan secara manual dan otomatis dengan alat bantu kontrol. Contohnya menggunakan saklar gatas, saklar penunda waktu, opo saklar termis, opo nggawa sensor dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, pemakaian pengontrolan otomatis motor pompa sistem pengontrolan dapat dilengkapi dengan saklar pengapung. Nah, anak duwe pompa, duwe apa? Tangki air, yo, jeneng omah. Nah, itu biasanya ono saklar pengapung. Di mana saklar pengapung ini, kalau misalkan airnya penuh, itu rangkaiannya akan terputus. Kalau airnya itu berkurang, nah berarti saklar pengapungnya ini akan NC atau tertutup, rangkaiannya tertutup, otomatis motornya akan bekerja. Nah, ini gambar bagannya dari pengontrolan otomatis, ya. Jadi walaupun otomatis ini juga bisa diatur dengan tombol. Jadi ada bedanya. Jadi kalau ini ada inputan, prosesnya ini, kemudian outputannya ini. Nah, jadi dalam pemrosesan ini nanti ada limit switch, contohnya yang tadi yo. Ini contoh saya ambil limit switch, nanti bisa pakai sensor dan lain sebagainya. Kemudian nanti bisa masuk langsung ke tombolnya, kemudian masuk ke kontrolnya. Nah, kontrolnya ini nanti bisa pakai langsung kontaktor bisa, atau di sini bisa langsung pakai PLC ya, dan lain sebagainya, dan langsung ke motor. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya guys, karena nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya itu komponen-komponen sistem pengontrolan. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sistem pengontrolan itu terdiri dari inputan, ya, di sini itu panel tenaga, ya, kemudian pemrosesan dan outputan. Sistem adalah serangkaian dari semuanya. Nah, pengontrolan itu bisa manual, semi otomatis, dan otomatis. Oke, terima kasih guys. Gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe di channel Cah Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.